Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Kak Eca, silakan masuk. Mari silakan duduk Kak Eca. Duduk yang nyaman ya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan kode etik konseling terlebih dahulu ya. Pertama, semua yang Kak Eca ceritakan di ruangan ini bersifat rahasia dan tidak akan disampaikan ke siapapun tanpa izin Kak Eca. Kedua, Ibu berada di sini untuk mendampingi, bukan menghakimi atau memaksakan keputusan Kak Eca. Ketiga, Kak Eca bebas berbicara dengan jujur dan terbuka sesuai kenyamanan. Jika di tengah sesi konseling Kak Eca merasa tidak nyaman, Kak Eca boleh menyampaikannya. Apakah Kak Eca memahami dan bersedia melanjutkan sesi konseling ini? Ya, Bu. Saya memahami dan bersedia. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar Kak Eca hari ini? Baik sih, Bu. Tapi pikiran saya lagi penuh. Ibu bisa melihat dari ekspresi Kak Eca. Terima kasih sudah datang dan mau berbagi di sini. Kak Eca aman. Apa yang paling ingin Kak Eca ceritakan hari ini? Saya bingung, Bu. Setelah lulus SMA ini, saya nggak tahu harus kemana. Ibu mendengarkan. Silakan lanjut. Teman-teman sudah pada punya rencana. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Saya malah makin bingung. Ibu menangkap bahwa Kak Eca merasa berbeda dengan teman-teman lain. Apa yang Kak Eca rasakan saat melihat mereka itu udah pada punya rencana? Rasanya kayak saya ketinggalan kereta, Bu. Semua orang sudah bergerak. Saya masih di tempat. Ketinggalan kereta ya, gambaran yang pas. Pasti nggak mudah merasakan itu setiap hari ya. Kapan Kak Eca mulai merasakan kebingungan ini? Sejak awal kelas 12, Bu. Tapi sekarang rasanya makin berat. Apa yang membuatnya merasa semakin berat belakangan ini? Karena orang tua berharap saya kuliah, Bu. Tapi saya sendiri belum yakin mau jurusan apa. Kalau Ibu boleh tahu, apa harapan orang tua Kak Eca? Ibu ingin saya jadi dokter atau farmasi, Bu. Katanya supaya masa depan saya terjamin. Ayah lebih santai, tapi tetap berharap saya kuliah. Dan bagaimana dengan Kak Eca sendiri? Apa sih yang Kak Eca inginkan? Saya nggak tahu, Bu. Itulah masalahnya. Saya nggak punya mimpi yang jelas. Apakah Kak Eca pernah punya sesuatu yang benar-benar Kak Eca suka? Kayak mungkin hobi atau kegiatan yang membuat Kak Eca itu jadi lupa waktu gitu? Saya suka nulis, Bu, diary atau cerita pendek gitu. Tapi kan itu cuma hobi. Menarik nih. Sudah berapa lama Kak Eca suka menulis? Dari SMP, Bu. Tapi saya nggak pernah cerita ke orang tua. Aku dibilang gak realistis. Ibu bisa merasakan tekanan yang Kak Eca rasakan. Di satu sisi ada harapan orang tua, di sisi lain ada bagian dari diri Kak Eca yang belum berani Kak Eca ungkapkan. Iya, Bu, saya takut mengecewakan mereka. Tidak apa-apa Kak Eca, di sini aman untuk merasakan semua emosi ini. Jadi Kak Eca merasa tertekan ya, karena di satu sisi itu ada harapan orang tua yang ingin Kak Eca itu menjadi dokter atau masuk jurusan farmasi. Tapi di sisi lain juga Kak Eca sendiri itu belum yakin sama pilihan itu. Bahkan Kak Eca memiliki ketertarikan pada menulis yang belum pernah Kak Eca ceritakan. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu, persis seperti itu. Lalu perasaan takut mengecewakan orang tua ini membuat Kak Eca merasa terjebak ya? Banget, Bu, rasanya seperti saya harus pilih antara bikin orang tua senang atau jujur sama diri sendiri. Kak Eca ingin membahagiakan orang tua, tapi pada saat yang sama
Kak Eca juga merasa kehilangan arah. Apakah Kak Eca menyadari bahwa kebutuhan Kak Eca sendiri belum benar-benar Kak Eca dengarkan? Iya Bu, saya lebih mikirin orang lain daripada diri saya. Dan menariknya, Kak Eca bilang menulis itu cuma hobi. Tapi siapa bilang hobi itu nggak bisa dijadiin pekerjaan? Maksud Ibu? Nah, Ibu perhatikan ada hal yang bertolak belakang di sini. Kak Eca bilang nggak tahu mau jadi apa, tapi sebenarnya Kak Eca tuh udah punya sesuatu yang Kak Eca sukai sejak SMP tadi. Hanya saja Kak Eca belum berani menanggapinya dengan serius. Saya takut Bu, saya capek Bu, rasanya salah terus. Apa yang Kak Eca maksud salah terus? Saya takut salah pilih jalan Bu, takut masa depan saya gagal, takut mengecewakan orang tua, takut kalau saya ternyata nggak bakal apa-apa. Terima kasih sudah jujur Kak Eca. Perasaan itu berat. Wajar jika Kak Eca merasa lelah. Saya bahkan nggak tahu saya ini siapa Bu. Kenapa orang lain bisa begitu yakin sama diri mereka? Ibu di sini Kak Eca. Tidak apa-apa, menangis saja ya. Ibu melihat Kak Eca bukan tidak punya kemampuan, tapi sedang berada di fase mencari tahu siapa diri Kak Eca itu sebenarnya. Ketakutan itu muncul karena Kak Eca peduli dengan masa depan dan peduli dengan orang-orang yang Kak Eca sayangi. Jadi ini bukan karena saya lemah ya Bu. Bukan, ini tanda Kak Eca sedang bertumbuh. Dan tahu gak Kak Eca, orang yang paling bingung di usia ini justru seringkali adalah mereka yang berpikir mendalam. Mereka tidak asal main-main. Tapi tetap aja Bu, rasanya berat. Ibu melihat masih ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kak Eca. Apa yang Kak Eca pikirkan sekarang? Saya kadang merasa seperti tertinggal Bu. Teman-teman saya sudah yakin mau kemana. Dan saya cuma bisa diam, gak berani ngomong ke siapa-siapa. Bahkan ke sahabat saya sendiri. Silakan aja. Saya seperti saya gak punya apa-apa yang jelas Bu. Gak ada passion, gak ada tujuan. Ibu mendengarkan Kak Eca. Kadang saya merasa bodoh. Kenapa hal sesederhana ini saja saya nggak bisa? Apa ibu dulu juga pernah kayak gini? Kak Eca tahu gak? Ibu dulu juga pernah seperti ini. Waktu SMA nih, ibu tuh mau banget jadi psikolog. Tapi keluarga ibu tuh pengennya itu jadi guru gitu. Terus ibu gimana Bu? Nah, tadi ya kan ibu pengen banget jadi psikolog. Sedangkan keluarga ibu pengen banget ibu jadi guru kan. Akhirnya ibu mengambil jalan tengah. Ibu kuliah pendidikan, lalu ambil jurusan konseling. Ternyata gak cocok untuk ibu. Dan yang menariknya, waktu kuliah ibu juga ikut kursus menulis untuk membantu pekerjaan ibu sekarang. Jadi ibu juga suka menulis Bu? Sangat, ibu tuh suka banget menulis. Dan itu tuh yang membuat pekerjaan ibu sekarang lebih bermakna. Jadi jalan hidup itu tuh gak harus lurus sejak awal Kak Eca. Kadang jalan berbelok tuh justru membuat kita tuh ke tempat yang tepat gitu. Makanya pilihan tuh gak harus yang habis lulus kuliah nih, aku pokoknya mau jurusan ini, atau habis lulus sekolah aku mau langsung kuliah. Gak, jalan tuh gak harus lurus terus Kak Eca. Tadi yang seperti dia bilang, bahkan jalannya belok dulu tuh itu bisa membawa kita tuh pilih pilihan yang tepat. Berarti memang boleh ya Bu, kalau belum yakin sekarang.
Boleh, gak apa-apa. Yang penting Kak Eca tetap bergerak meski perlahan-perlahan. Tapi tetap aja Bu, rasanya saya stuck, gak maju-maju. Coba ya, sekarang kita ubah sudut pandang atau cara pandangnya. Selama ini Kak Eca melihat kebingungan ini tuh sebagai kegagalan atau kelemahan. Bagaimana kalau kita lihat ini tuh sebagai waktu untuk mencari tahu? Maksudnya gimana Bu? Misalnya nih, daripada bilang saya nggak tahu mau apa, coba Kak Eca ganti jadi saya sedang mencari tahu apa yang cocok untuk saya. Rasanya beda gak? Beda Bu, jadi kayak saya belajar lagi, bukan stuck. Tepat sekali. Dan satu lagi nih, coba ubah dari menulis cuma hobi menjadi menulis adalah salah satu kemampuan saya yang saya bisa, terus saya bisa kembangkan gitu. Jadi lebih positif ya Bu, kayak ada harapan. Iya, itulah yang disebut mengubah sudut pandang. Kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan diri sendiri sangat mempengaruhi perasaan kita. Kalau gitu, langkah apa yang bisa saya ambil Bu? Eca, Ibu ingin berbagi informasi. Saat ini ada banyak jalan yang bisa diambil setelah SMA, nggak hanya langsung kuliah. Seperti apa Bu? Nah, ada gap year untuk mencari tahu minat, ada khusus keterampilan seperti desain atau digital marketing, atau Kak Eca juga bisa ngambil kursus baking, masak-masak mungkin, atau Kak Eca bisa ngambil kursus menjahit, atau juga bisa magang di tempat kerja atau program vokasi yang lebih fokus ke praktek. Bahkan menariknya juga ada konseling karir yang bisa membantu Kak Eca menemukan minat. Dan khusus untuk menulis, sekarang tuh ada banyak pekerjaan Kak Eca. Ada sebagai wartawan atau penulis konten perusahaan, penulis iklan, atau penulis naskah film, dan media sosial pokoknya. Nah, ini tuh bukan lagi sekedar hobi, tapi bisa menjadi pekerjaan yang menghasilkan uang. Oh, saya kira cuma kuliah atau kerja Bu. Dan saya pikir penulis itu cuma buat yang sudah terkenal. Tidak Kak Eca, pilihan itu banyak. Yang penting Kak Eca tahu bahwa semua pilihan itu punya nilai, asalkan cocok dengan diri Kak Eca. Dan banyak penulis sukses yang mulai dari menulis blog Kak Eca biasanya itu, atau artikel online, atau jadi freelancer itu banyak. Tapi Bu, saya bingung harus mulai dari mana. Dan gimana bilangnya ke orang tua? Saran dari Ibu ya, dalam 2 minggu ke depan nih Kak Eca coba Kak Eca lakukan 4 hal kecil ini. Apaan itu Bu? Pertama nih, Kak Eca tulis dulu 3 hal yang Kak Eca suka lakukan dengan sukarela di luar menulis itu ya. Apa yang membuat Kak Eca senang? Apa yang membuat Kak Eca senang Kak Eca tulis. Nah, kedua, ajak bicara orang tua dengan jujur tentang perasaan Kak Eca. Jadi nggak perlu langsung menyatakan pilihan. Jadi Kak Eca tuh cukup menceritakan kebingungan Kak Eca dan tanyakan kepada orang tua apakah mereka bersedia mendengarkan. Gitu. Ketiga, Kak Eca cari tahu satu bidang pekerjaan atau jurusan yang terdengar menarik, yang bisa berhubungan dengan menulis atau hal lain, lalu pelajari gitu. Terus lihat apakah itu tuh Kak Eca merasa cocok atau enggak. Keempat nih, coba tulis 1 cerita pendek atau jurnal tentang diri Kak Eca 5 tahun ke depan yang membuat Kak Eca tuh kayak bahagia gitu, tanpa memikirkan penilaian siapapun. Ini tuh untuk membantu Kak Eca mendengar suara hati sendiri. Oke Bu, kayaknya bisa saya coba. Tapi gimana caranya bicara ke orang tua supaya mereka nggak kecewa?
Kak Eca bisa mulai dengan mengapresiasi harapan mereka, lalu sampaikan bahwa Kak Eca ingin membuat keputusan yang matang dan butuh waktu untuk mencari tahu. Orang tua biasanya lebih menghargai kejujuran daripada keputusan terburu-buru yang nanti malah menyesal. Baik Bu, saya akan coba. Sebelum kita tutup, Ibu ingin memberi umpan balik untuk Kak Eca. Baik Bu, Sepanjang sesi ini, Ibu melihat Kak Eca adalah orang yang suka merenung dan penuh perhatian. Kak Eca itu gak asal pilih. Jadi Kak Eca tuh memikirkan dampaknya dengan matang, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Ibu juga melihat Kak Eca ini punya kemampuan komunikasi yang baik. Cara Kak Eca menggambarkan perasaan dengan perumpamaan, kayak tadi ketinggalan kereta, menunjukkan kepandaian dalam menggunakan kata-kata. Nah, ini bisa jadi kekuatan besar, apalagi kalau Kak Eca serius dengan menulis. Tapi, Ibu juga melihat Kak Eca terlalu keras pada diri sendiri. Kak Eca lebih memberi ruang untuk mencoba tanpa rasa bersalah. Tidak setiap langkah harus sempurna, Kak Eca. ya Bu, saya baru sadar. Saya terlalu takut salah, jadi malah nggak bergerak sama sekali. Kabar baiknya, hari ini Kak Eca sudah mulai membuka diri. Kak Eca datang ke sini. Kak Eca berbicara jujur tentang ketakutan Kak Eca. Dan Kak Eca bahkan sudah mulai melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Itu langkah besar, Kak Eca. Ibu bangga. Terima kasih Bu, saya merasa lebih ringan sekarang. Baik, sekarang kita coba simpulkan bersama ya. Hari ini kita membahas kebingungan Kak Eca setelah lulus SMA. Tekanan dari harapan orang tua, terutama untuk menjadi dokter atau farmasi, serta ketakutan salah memilih dan mengecewakan orang yang Kak Eca sayangi. Kita juga menemukan bahwa sebenarnya Kak Eca itu memiliki ketertarikan pada menulis sejak SMP, namun belum pernah Kak Eca ceritakan ke orang tua karena takut dianggap tidak realistis. Nah, kita menyadari bahwa kebingungan itu wajar dan merupakan bagian dari proses mencari jati diri. Nah, coba kita juga sudah mengubah nih cara pandang dari stuck menjadi sedang belajar dan mencari tahu. Dan Kak Eca juga sudah punya rencana yang jelas, menggali minat, berkomunikasi dengan orang tua, dan mencari tahu lebih banyak tentang menulis sebagai pekerjaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita bisa mulai memetakan minat Kak Eca lebih detail nih, mendiskusikan hasil percakapan dengan orang tua, dan mungkin menyusun rencana jangka pendek yang lebih jelas bagaimana perasaan Kak Eca sekarang. Lebih lega dan tenang Bu, saya merasa ada harapan dan saya nggak sendirian. Alhamdulillah. Ingat Kak Eca, jalan hidup itu bukan lari cepat, tapi perjalanan panjang. Tidak ada yang namanya kata terlambat. Selama Kak Eca terus bergerak dengan jujur pada diri sendiri. Kalau Kak Eca butuh berbicara sebelum pertemuan berikutnya, atau kalau ada yang mendesak nih, Kak Eca bisa hubungi Ibu. Dan jangan lupa, coba lakukan 4 hal kecil yang sudah kita diskusikan ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya benar-benar merasa terbantu. Eca, terima kasih atas keterbukaan dan keberanian Kak Eca hari ini. Ibu yakin Kak Eca akan menemukan jalan yang tepat. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Baik Bu, sampai jumpa Bu. Sampai jumpa juga Kak Eca, tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.